Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Madatul Hadis, hadis yang keempat. Al-hadis ar-rabi' an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. Ya, Malik ibn al-Huwairith berkata, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqaribuna, dan kami ini adalah para pemuda yang sebaya, usianya berdekatan. Fa aqamna indahu 20 yawman wa lailatan, maka kami tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di Masjid Nabawi, selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, dan yang kami ketahui beliau ini adalah seorang yang penyayang, rafiqan, yang lemah lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, maka ketika beliau melihat kami sudah rindu terhadap keluarga kami, atau qadishtaqana, ini sudah merasakan kangen dengan keluarga. Sa'alana amman tarakna ba'dana, maka beliau bertanya dengan orang-orang yang kami tinggalkan di belakang kami. Ini siapa saja yang ditinggalkan dari keluarga. Fa'ahbarnahu, maka kami mengkhabarkan kepada beliau bagaimana keadaan keluarga kami. Qala, maka beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa dzakara asya' ahfadhuha aw lam ahfadhuha. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian, fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka. Beliau menyebutkan beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa hal, aku kadang menghafalnya, atau aku tidak menghafalkannya. Ini tidak begitu hafal yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Apabila sudah hadir waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ada yang adzan, dan orang yang paling tua di antara kalian hendaknya mengimaminya. Nah, dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Sadhan Hafidhullah Ta'ala, qauluhu ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi fadlu rihlah fi talabil ilmi. Di sini ada faedah keutamaan rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam menuntut ilmu. Wa fihi al-hirsu ala talabil ulu, dan di sini ada faedah semangat, seorang penuntut ilmu harus semangat dalam mencari ketinggian derajat. Maksudnya di sini wadzalika bil inayati bitalaqi min kibari ahli ilmi, yaitu mempunyai perhatian dalam talaqi, mengambil ilmu secara langsung dari kibar, dari para ulama besar. Tetapi harus diperhatikan niatnya. Niatnya bukan untuk meninggalkan majelis para ahlul ilm yang biasa dia mengambil ilmu darinya, dan bukan niat untuk menyaingi
para ahlul ilmu yang berada di sekitarnya. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang demikian ini kemudian dia tidak mau mengambil ilmu dari orang-orang yang biasa dia belajar kepadanya. Ya, bahkan ya sebagian orang ya, ketika dia sudah mengambil ilmu dari para ulama besar, ya dia meninggalkan dari mengambil ilmu, ya tidak mau belajar lagi ya, dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, bukan untuk menyaingi ya, bukan untuk tidak beradab kepada orang yang berilmu di sekitarnya. Ya, betapa sangat miris sekali ketika kita lihat ya, seorang penuntut ilmu ya, dia tidak begitu benar adabnya ketika bertemu dengan para ya, asatidah atau ustadahnya setelah dia menjadi seorang ustad ya, atau menjadi seorang ustadzah. Ini harus diperhatikan ya. Siapapun dia, ketika dia itu pernah menjadi guru kita, maka kita harus memuliakan dan menghormatinya walaupun kita tidak mengambil ataupun ya, istilahnya sama sisi kedudukannya dalam mengajar di suatu tempat, tetap dia adalah guru dan ya ustadz ataupun ustadzah kita. Ini harus diperhatikan sekali, karena itu bukan memuliakan orangnya, tapi memuliakan ilmunya. Ilmu itu wajib untuk dimuliakan. Di antara adab dalam memuliakan ilmu adalah memuliakan pembawa ilmu tersebut. Taib. Wa qauluhu wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Ya, kami ketika itu adalah para pemuda yang sebaya, ya, berdekatan usianya. Fihi hirsu syababat sahabah, syababu sahabah. Ya, di sini ada bentuk semangat para pemuda dari kalangan para sahabat, nahika an kibarihim. Ya, maka di sini menunjukkan bukan berarti apa yang tua-tua dari mereka itu tidak semangat. Tetap kalau kita lihat para sahabat yang tua itu juga semangat dalam mencari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum ala talabil ilmi. Semoga Allah meridai mereka atas ya pencarian mereka terhadap ilmu ini. Wa qauluhu fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Kami tinggal bersama beliau ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam. Fihi anna al-ilm yahtaju ila mudawamah fi talab wa muthabarah fil azm. Di sini menunjukkan bahwa ilmu itu butuh kepada ya mudawamatu fit talab, untuk terus digali, untuk terus dicari ya, dan terus menjaga semangat dalam mencarinya. Qala Yahya bin Abi Katsir, ya Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ini satu syair yang sering kita dengar, la yustata'ul ilma bi rahatil jism. Ya, tidaklah akan didapat ilmu itu dengan badan yang santai. Ya, harus sekuat tenaga dalam mencarinya. Wa fihi aslu sakani talabatil ilmi bi qurbi syekh. Di sini ada faedah asal tempat seorang yang menuntut ilmu itulah dekat dengan gurunya. Maka adanya pondok pesantren, adanya markas ilmu ma'ahid itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada guru, yakni mendekatkan diri kita kepada guru supaya kita bisa mencari ilmu secara mudah dengan guru tersebut. Wa qaulu wa kana rahiman rafiqan. Ucapan beliau ini, beliau adalah seorang yang penyayang dan lemah lembut. Ini ada faedah bahwa seorang guru harus memiliki sifat rahmat terhadap muridnya, lemah lembut terhadap muridnya, tidak kasar terhadap muridnya, baik dari ucapan ataupun dalam perbuatannya, ya, baik dari sisi tulisan ataupun yang lainnya. Harus ada rahiman rafiqah, ya, supaya seorang murid tidak canggung ataupun seorang murid tidak takut terhadap gurunya, sehingga ilmu itu lebih mudah untuk dia cerna. Baik. Wa fihi azimu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu li talabatil ilmi. Di sini ada faedah agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan kecintaan beliau terhadap penuntut ilmu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman. Nabi SAW itu rauf, maha lemah lembut, beliau adalah seorang yang lemah lembut, ya, dan menyayangi orang-orang yang beriman. Baik. Wa fihi rahmatul muallim bi talamidhihi. Di sini ada faedah, ya, kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya. Wa taraffuqi ma'ahum, lemah lembut terhadap mereka. Wa qad akkada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika bil wasiyati bi talabatil hadis. Dan ini telah dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan wasiat terhadap para penuntut ilmu hadis. Faqad kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu lahum, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada para penuntut ilmu yang datang kepada beliau, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai para, ya, orang-orang yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan yusi nabikum, ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi nabikum, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada kami tentang kalian, yakni talabatul hadis, yakni para penuntut ilmu hadis. Karena apa? Bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ahlul ilm. Dan ini adalah bentuk, ya, kebaikan Islam dan pemuliaan Islam terhadap orang-orang yang berilmu. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.